semuanya, perkenalkan saya Syara Medianto, perwakilan dari KKN UNES yang pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang terkait Desa Pesaren dengan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Pesaren. Mungkin kepada Bapak dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nuryanto. Saya selaku Sekretaris Desa Pesaren, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Selaku Sekdes, saya bertugas yaitu sebagai kepala administrasi di desa, yaitu terkait dengan data yang ada di desa, semuanya yang ada di desa itu saya selaku kepala sekretariat. Itu Mbak. Oke Bapak, mungkin untuk sekarang berarti kesibukan terkait administrasi di desa sendiri sedang sibuk apa nih Pak? Ini terkait untuk saat ini yaitu tentang pembangunan. Pembangunan dana desa tahap 1 ini sudah mulai, ya seperti dilihat oleh Mbaknya, itu sedang pembangunan gedung literasi dan juga infrastruktur aspal, kemudian talut. Oke Bapak, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih dalam lagi ya Pak, mungkin bisa menceritakan sedikit terkait sejarah dari Desa Pesaren ini Pak? Oh ya, perlu diketahui bahwa Desa Pesaren ini terletak di pegunungan, karena Desa Pesaren itu kira-kira ada di 600 mdpl sampai 800 mdpl. Jadi masuk di kaki Gunung Perahu. Jadi Desa Pesaren ini memang menjadi desa yang strategis penyambung wilayah kecamatan dengan desa-desa yang ada di pegunungan, yang ada di atas Gunung Perahu. Desa Pesaren itu terdiri dari 5 dusun. Yang pertama dusun Rodas, kemudian dusun Pesaren, dusun Ngaglik, dusun Pucungkerep, dan dusun Dayira. Yaitu ada 5 dusun, 5 RW dan 17 RT. Untuk perekonomian warga masyarakat itu 98% itu petani. Jadi warga masyarakat Desa Pesaren ini memang mengandalkan pertanian dan perkebunan, karena memang di sini sumber air yang sangat melimpah, pertanian subur, kemudian untuk yang wilayah atas yang ladang itu kebanyakan kebun kopi maupun cengkeh. Kemudian luas wilayah Desa Pesaren itu ada 525 hektar. 96 itu lahan pertanian, 98 hektar itu lahan kebun, 122 hektar itu permukiman dan jalan. Ini yang terbesar. Di sini ada juga tanah negara. Oh, ada tanah negara Pak? Iya, itu hak guna usaha, itu luasnya ada 235 hektar. Jadi di sini ada tanah negara yang selama ini disewa oleh PT Perkebunan Cengkeh Serokan. Itu kebun cengkeh. Nah, untuk jalan desa, karena wilayah Desa Pesaren yang sangat luas, karena 5 dusun itu, jalan desa itu sekitar ada 42 km. Jadi memang untuk infrastruktur itu kita tanggung jawabnya besar sekali. Itu untuk sekilas untuk sejarah Desa Pesaren. Ini perlu sejarah zaman dulu. Oh, mungkin ada Pak sejarah yang mungkin unik gitu loh, yang menggambarkan Desa Pesaren. Oh iya, ini kata orang dulu, karena ini ya saya juga dengar karena bukan pelaku asli ya ini Pak. Iya. Jadi Desa Pesaren itu kenapa kok dinamai Pesaren? Pesaren itu dari kata-kata pesarean. Pesarean itu kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu kuburan. Ya, kuburan itu. Itu dari orang dulu itu mengatakan, dan ini konsensuskan itu lewat almarhum Kiai Pak Kiai siapa itu bahwasannya Desa Pesaren itu yang
buka pertama adalah dari Keraton Jogja. Jadi datang ke sini itu sebelum Perang Jawa. Perang Jawa itu kan, tahu sejarahnya Perang Jawa? Kurang tahu sih Pak kalau Perang Jawa itu kan Pangeran Diponegoro. Oh iya iya. Nah, jadi Perang Diponegoro itu kan melawan VOC. Nah itu ada orang keraton yang datang ke pesaren ini, belum ada apa masuk hutan belantara di sini. Iya, iya. Nah, itu intinya mencarikan jalan untuk membuat pasukan Pangeran Diponegoro. Itu sekitar tahun 1800-an, abad 18. Jadi namanya pesaren intinya ya itu kuburan. Ini untuk yang desa pesaren. Kemudian yang ada di atas itu ada sejarah lagi itu Mbak, Oh ada lagi Pak. yang menjadi sumber mata air. Oh di mana? Itu yang sumbernya mata air itu mengairi daerah irigasi. Itu sampai 6 desa. Kemudian diambil air minumnya ada 4 desa. Nah di situ konon katanya itu namanya itu mata air Sindor. Oh iya. Karena yang pernah bertapa di situ itu namanya Mbah Kiai Sindu. Jadi di sini banyak kiai-kiai. Makam keramat ada 3. Yang pertama itu Mbah Kiai Sari yang dari Keraton Jogja. Yang di atas yang di dusun Pucung Kerep itu ada Mbah Kiai Sindu. Yang alhamdulillah itu ada mata airnya dinamai mata air Sindor. Dan satu lagi itu yang lebih tua lagi. Itu yang ada di dusun Dayunan. Itu konon katanya itu adiknya Sunan Pakuwojo. Itu Mbah Kiai Dayun. Jadi dia bertapa di dusun Dayunan, tepatnya itu di Tapak Suci. Sampai sekarang itu ada itu makamnya. Jadi ada 3 makam keramat yang ada di desa pesaren, Mbah Kiai Sari, Mbah Kiai Dayun dan Mbah Kiai Sindu. Itu sedikit ya sejarah desa pesaren. Makanya untuk yang 3 dusun, kemudian yang Pucung Kerep dan Dayunan itu mempunyai karakter masing-masing. Jadi sesuai dengan siapa yang membuka desa zaman itu. Begitu Pak. Oke Bapak. Mungkin berarti sampai sekarang makam-makamnya masih digunakan untuk ziarah apa bagaimana Pak? Pasti Pak. Jadi untuk merti desa itu apa namanya, merti desa itu kalau di Mbah Kiai Sari itu setiap suro Jumat Kliwon suro. Kemudian untuk Mbah Kiai Sindu itu diziarahi itu mulut. Kalau yang Mbah Kiai Dayun itu bakdo mulut. Begitu Pak. Jadi warga masyarakat sini itu masih ya kental tradisi, menjaga tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, oleh leluhur. Intinya ya, itu untuk nguri-uri budaya. Oke, mungkin ini Pak, tadi kan Bapak sempat membahas kalau memang di sini tuh untuk masyarakatnya sendiri tuh bermata pencaharian petani ya Pak. Nah untuk potensi desanya tadi juga sudah dijelaskan gitu terkait kopi dan juga cengkeh. Itu memang sebagian besar atau mayoritasnya atau memang semuanya Pak? Mayoritas Pak. Jadi untuk desa pesaren itu kan terbagi menjadi 2 secara geografis. Jadi untuk yang 3 dusun, Trodas, Pesaren sama Ngaglik, karena ada irigasinya itu lahannya lahan basah. Jadi bisa ditanami padi, jagung, kemudian kopi, cengkeh juga bisa. Cuma kalau yang 2 dusun yang wilayah atas itu yang dusun Pucung Kerep sama Dayunan itu tak ada hujan. Jadi kalau mau nanam itu nunggu musim hujan. Jadi tanahnya kering itu kebanyakan tanamannya adalah kopi, cengkeh, kemudian ada aren, ada juga teh. Jadi untuk potensi desa yang ada, yang bisa intinya kopi itu terbesar nomor 3 di Kecamatan Sukoharjo. Jadi untuk desa pesaren itu penghasil kopi nomor 3 terbesar di Sukoharjo. Karena kebanyakan masyarakat sini dulunya itu cengkeh
banyak tapi kena virus mati. Kemudian petani di Pesaren ini beralih ke kopi. Begitu. Kemudian untuk yang bisa dikembangkan ini untuk produk kopi, kemudian yang sudah ada UMKM ini saat ini itu kopi, kemudian jahe, kemudian ada juga itu gula aren asli, kemudian juga teh. Jadi 4 produk sumber daya alam yang bisa digali potensinya. Cuma memang keterbatasan sumber daya manusianya. Memang karena keterbatasan, karena pemerintah desa ini fokusnya untuk infrastruktur dulu, supaya intinya jalannya bagus, itu kan perekonomian juga bagus dulu. Nanti kalau setelah infrastrukturnya selesai, baru kita menyasar ke sumber daya manusianya. Berarti dari desa ketika nanti mungkin infrastrukturnya udah oke nih Pak, berarti akan ada mungkin pelatihan atau bagaimana untuk UMKM sendiri Pak? Selama ini untuk UMKM itu memang kita dari pemerintah desa itu kerjasama dengan dinas perdagangan, itu meminta untuk pemberdayaan. Jadi untuk UMKM di sini juga sudah ada grup Pak, sudah ada anggotanya itu tergabung di UMKM Kecamatan Sukorejo. Jadi alhamdulillah untuk UMKM di Desa Pesaren ini walaupun di desa, tapi warga kami, UMKM kami itu tertib administrasi Pak. Jadi sudah ada izinnya dari IPRT, kemudian apa itu namanya? BP POM, terakhir itu yang label halal. Alhamdulillah untuk yang UMKM dari Bapak Kepala Desa kan menyampaikan ke warga bahwasanya yang UMKM itu untuk mengurus perizinan, dan alhamdulillah dipermudah oleh dinas-dinas yang melaksanakan itu. Oke. Mungkin selain perkebunan tadi ya Pak, perkebunan pertanian tadi, mungkin kalau peternakan di sini ada nggak ya Pak? Kalau peternakan ada, di sini ada peternakan ayam. Oh, ayam. Ayam pedaging dan juga ayam petelur. Karena memang daerah Desa Pesaren ini secara geografis itu tidak panas juga tidak dingin. Jadinya sedang. Jadinya untuk pengembangan usaha apa saja itu alhamdulillah cocok. Untuk peternakan ayam itu ada 10 orang. Ternak ayam petelur dan juga pedaging. Itu berarti emang untuk diperjualbelikan Pak dari peternakan ayamnya sendiri? Iya. Kalau ini Pak kayak kambing, sapi gitu? Kalau kambing, sapi itu warga masyarakat punya semua. Oh punya. Ya. Karena di sini itu kan banyak ladang, kemudian sawah. Nah itu untuk pupuk. Biasanya warga desa sini, petani sini itu biasanya ada yang intinya punya sapi, punya kambing. Jadi untuk pupuknya di sawah. Berarti bukan buat dijual beli ya Pak? Bukan. Jadi untuk intinya peternak mandiri lah. Jadi, cuma skalanya kecil. Ada yang paling punya sapi yang paling banyak itu paling ya 4. Kalau kambing itu kan agak kecil-kecil itu. Ya mungkin kalau terbanyak itu 20. Oke Bapak, mungkin selanjutnya nih dari Desa Pesaren sendiri kan dengan latar belakangnya yang mungkin tadi unik ya Pak diceritakan. Ada nggak sih Pak budaya yang mungkin masih sampai sekarang tuh masih dilestarikan di desa ini Pak? Jadi budaya yang dilestarikan itu nyadran. Nyadran itu kalau bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa sekarang itu merti desa. Itu dilaksanakan itu satu suro itu yang khusus dibawa. Jadi masih saat ini itu masih pemegang teguh. Dan juga ada norma-norma masyarakat yang berlaku walaupun itu tidak tertulis. Jadi memang untuk warga Desa Pesaren ini itu rasa tenggang rasanya itu tinggi. Jadi untuk rasa sosialnya tinggi. Kemudian kalau kemarin kan ada itu kebakaran itu, nah menyaksikan nih. Nah itu pas kebakaran itu kan walaupun warga itu sudah di kebun, ketika ada
pengumuman di musola itu disiarkan, itu warga langsung pulang. Jadi memang rasa solidaritas itu tinggi. Dan alhamdulillah untuk kemarin itu dari warga sendiri itu alhamdulillah bisa memadamkan api. Jadi untuk pemadam kebakaran datang itu ya tinggal pendinginan saja. Jadi memang jadi warga dari desa sini itu solidaritasnya tinggi. Nah, terima kasih untuk KKN UNES yang ada di Desa Pesaren ini. Kemarin kan sudah melaksanakan program Destana ya, Desa Tanggap Bencana. Alhamdulillah itu untuk kebakaran di Dusun Dayunan itu tertangani lewat programnya ini KKN UNES ini. Ya, terima kasih Mbak ya. Oke Bapak, mungkin ini sih Pak, makam-makam itu sendiri berarti dijadikan wisata religi apa memang cuma buat ziarah aja Pak, ziarah masyarakat desa? Selama ini ya buat untuk ziarah masyarakat desa. Masyarakat desa. Kemudian ada juga yang dari luar desa, luar daerah itu juga datang. Jadi malah kebanyakan orang yang dari Temanggung itu ke Dusun Dayunan, bagi Dayunan. Jadi pernah itu ini keterangan dari tokoh agama Dusun Dayunan. Tahu Gus Muafik yang dari Jogja itu? Baru pernah dengar sih Pak. Gus Muafik itu dulu pernah di Dusun Dayunan itu selama 6 bulan. Beliau itu ngalap barokah bagi Dayun. Itu keterangan dari tokoh agama Dusun Dayunan. Orangnya masih hidup. Dan beliau Gus Muafik juga mengiyakan dulu pernah di sini selama 6 bulan. Itu yang Dusun Dayunan itu yang konon katanya itu adiknya Sunan Pakuwojo. Waktu itu sudah sangat tua. Oke Pak, kan dari tadi kan kita udah bahas potensi desanya Pesaren sendiri ya Pak. Iya. Mungkin selain potensi desa, kita juga pengen bahas terkait mungkin ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa Pesaren, entah itu terkait jalan, infrastruktur atau pendidikan sendiri Pak? Oh iya Mbak, untuk desa Pesaren yang sudah saya katakan tadi, itu kan jalan desa itu ada 42 km. Iya. Kemudian untuk jalan dusun itu sekitar 12 km. Nah ini yang sangat panjang itu adalah jalan usaha tani. Jalan usaha tani itu sekitar ada 25 km. Jadi memang kami visi misi Bapak Kepala Desa yang dijabarkan lewat RPJMD Desa yang sekarang yang tadinya 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun itu sekitar 34 miliar itu 8 tahun. Itu memang visi misi Pak Kades itu infrastruktur jalan dulu. Jadi jalan utama dulu mau dibangun. Nanti setelah jalan utama baru ke jalan usaha tani. Dan juga beliau Bapak Kades itu tidak lupa dengan SDM, peningkatan sumber daya manusia. Ini untuk tahun ini ada pembangunan gedung literasi yang intinya beliau itu ingin merubah mindset orang desa. Jadi walaupun orang desa tapi pengetahuannya harus tidak kalah dengan orang kota. Jadi dengan adanya gedung literasi yang nantinya akan diisi laboratorium komputer karena sekarang zamannya internet. Jadi nanti disediakan PC, komputer. Jadi untuk anak-anak muda maupun anak sekolah supaya ya lebih tahu lah tentang teknologi. Jadi Bapak Kades menyiapkan itu. Gitu. Berarti untuk permasalahan sendiri dari desa itu udah ada solusi ya Pak? Dan sudah, untuk solusinya sudah karena sudah dijabarkan itu di RPJMDes yang 8 tahun. Kendalanya itu anggaran. Iya Pak. Karena untuk tahun ini saja untuk dana desa itu kita turun 100 juta dari yang tadinya 900 sekian sekarang menjadi 800 sekian. Jadi anggaran itu kita bagi-bagi sesuai dengan RPJMDes dan juga rencana pembangunan desa per tahun. Jadi dibagi-bagi mana yang infrastruktur, mana yang untuk pengembangan SDM. Jadi
Selain dari dana desa juga Bapak Kepala Desa itu juga berusaha mencari aspirasi, itu melalui sumber lain yaitu dari bantuan provinsi maupun dari bantuan dari pusat. Jadi untuk ya usahanya beliau seperti itu. Iya. Jadi untuk sudah terencana selama 8 tahun, tinggal kita melaksanakan, cuma kendalanya itu anggaran. Tapi ya sedikit-sedikit udah mulai dijalankan. Sudah. Kebetulan juga warga desa Pesaren untuk pengambilan keputusan pembangunan itu kan dimusyawarahkan. Iya. Itu kebanyakan di sini itu warga desanya itu gotong royongnya masih tinggi. Jadi ketika ada pembangunan itu warga itu terlibat langsung. Kemudian untuk kerja bakti masih berlaku di sini. Jadi di sini masih rasa kekendalan tradisionalnya masih ada. Itu. Oke, mungkin tadi udah diceritainnya dari Bapak Sekretaris Desa Pak Eko terkait Desa Pesaren sendiri, potensinya juga dan juga kendala yang ada dan sudah menemukan solusi yang sedang berjalan saat ini. Mungkin dari kita ada sedikit kata-kata nggak Pak dari Bapak untuk yang menonton video ini gitu? Ya khususnya untuk KKN UNES yang ada di Desa Pesaren ini, saya mewakili pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemarin waktu sosialisasi terkait dengan pembentukan desa tangga bencana, dan alhamdulillah itu ya anggota dan yang sudah dibentuk oleh KKN itu gerak cepat, itu dengan penanggulangan kebakaran yang kemarin itu yang kami sampaikan terima kasih yang banyak untuk KKN UNES yang ada di Desa Pesaren ini. Yang kedua itu untuk KKN pokoknya tetap semangat. Jadi di Desa Pesaren ini panjenengan semua dapat pengalaman yang masih kental rasa tradisionalnya, yaitu buat pengalaman panjenengan semua untuk ke depan. Dan semoga nanti setelah dari Pesaren ini skripsinya oke, wisuda bareng-bareng dan langsung mendapat pekerjaan ya. Semangat untuk KKN UNES. Kemudian untuk semua yang video ini ya, terkait untuk Desa Pesaren, kalau ada mungkin punya link atau apa bisa dibantu untuk penganggaran yang ada di Desa Pesaren ini, untuk terkait dengan ya tidak cuma anggaran, ilmu kami terima. Ini KKN ini memang dari pemerintah desa memang yang kami minta ilmunya. Jadi terkait untuk kemarin koperasi ya. Untuk koperasi juga ini kebetulan ada yang akuntansi juga kemarin tak suruh buat administrasi tentang koperasi, kemudian BUMDes. Jadi Desa Pesaren itu butuh anggaran juga butuh ilmu. Nah ini untuk mahasiswa maupun aktivis-aktivis yang punya ilmu datang ke Pesaren buat bantu Desa Pesaren supaya Desa Pesaren itu semakin maju dan lebih baik dari tahun ke tahun. Dari desa untuk Indonesia. Baik Bapak, terima kasih untuk Pak Eko atas kesempatannya. Mungkin dari saya sendiri terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Harapannya semoga dari video ini banyak orang yang semakin tahu ya Pak terkait Desa Pesaren dan potensi-potensinya. Dan nantinya mungkin Desa Pesaren semakin dilirik dari masyarakat luar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih semuanya.